Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan admin. Seperti biasanya, kali ini admin akan membawakan cerita sebuah alur film yang sangat seru untuk ditonton. Menceritakan tentang perjuangan seorang kurir yang merupakan mantan pasukan elit wanita yang hendak dijebak oleh sekelompok pembunuh dan menjadikannya kambing hitam atas perbuatan jahat mereka. Akhirnya ia pun berontak dan berbalik menghabisi mereka. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Seorang gembong di sebuah gereja setelah beberapa kali berhasil meloloskan diri dari jeratan hukum. Lalu adegan berpindah ke Inggris. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang merupakan tokoh utama kita. Kita sebut saja namanya Sarah. Sarah merupakan seorang pengantar paket atau kurir profesional. Sewaktu ia sedang mengendarai sepeda motornya ketika ia mendapatkan pesanan untuk mengantar paket kepada seseorang dengan cepat. Lalu ia pun menyetujuinya dan bergegas dan memacu laju motornya. Sementara itu Gri yang tempo hari ditangkap oleh pihak kepolisian. Kini ia menjadi tahanan rumah dan menjadi tersangka-nya. Beberapa agen pun ini terlihat di rumahnya dan selalu mengawasi gerak-geriknya sampai putusan sidang dijatuhkan. Sedangkan persidangan Gri yang rencananya akan dua pengacara Gri dan dua pengacara saksi siap untuk melakukan proses persidangan dengan seorang hakim di sana. Namun demi keamanan saksi kali ini, ia akan dihadirkan secara online dari suatu tempat yang dijaga dan dirahasiakan keberadaannya. Saksi ini merupakan seorang pria yang kita sebut saja John. John kini sedang berada dalam perjalanan menuju sebuah untuk menjadi saksi dengan pengawalan para polisi yang dipimpin oleh seorang agen wanita cantik yang kita sebut saja namanya Vivi. Tak berapa lama Vivi pun sampai di lokasi yang dituju untuk John memberikan kesaksiannya. Sementara itu Sarah yang tempo hari mendapat pesanan, kini sedang bergerak menuju lokasi yang dimaksud dengan paket di tas di punggungnya. Sedangkan John yang dibawa Vivi ke ruangan khusus yang ia meminta kepada Vivi ketika ini sudah selesai dan Gri di penjara ia meminta identitas baru untuknya dan akan pergi dari kota itu dengan aman. Sementara itu di rumah tahanan Gri, putrinya yang bernama Alicia kini memberitahukan ayahnya bahwa kini mereka tengah melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya dengan berencana untuk membunuh saksi yang melawan ayahnya. Mengetahui ini, lalu dengan santai Gri pun kembali duduk dan menikmati musik kesukaannya. Sementara waktu persidangan hampir dimulai, Sarah pun tiba di sana untuk mengantar paket yang ia bawa. Sarah tidak tahu paket apa yang dibawanya. Namun setelah masuk ke sana dan pergi ke lokasi yang diperintahkan, ternyata paket itu adalah paket untuk Vivi, agen polisi yang menjaga John. Vivi langsung mengambil paket yang dibawa Sarah dan memerintahkan anak buahnya memeriksanya yang merupakan perlengkapan siaran online ke pengadilan sementara ia menggeledah Sarah dan menghancurkan handphonenya. Melihat ada sesuatu yang kurang beres, John pun berpura-pura meminta izin ke kamar mandi. Lalu ketika para polisi itu menyalakan perlengkapan siaran langsung ke pengadilan, tiba-tiba saja perlengkapan siaran itu mengeluarkan gas sianida. Setelah itu Vivi yang ternyata berkomplot dengan Gri pun mengeluarkan pistol dengan peredam dan menembak Sarah dan membuatnya terjatuh ke lantai. Sedangkan John yang mendengar ada sedikit keributan pun mengintip dari kamar mandi dan kaget melihat ruangan penuh gas dan para polisi di luar kini sedang sekarat dan ia pun bersembunyi kembali di dalam kamar mandi. Sementara ketika Vivi memakai masker untuk melindungi dirinya dan hendak menghampiri John, kini ia bertarung dengan Sarah yang ternyata masih hidup karena rompi anti peluru yang dipakainya. Namun ternyata Sarah mampu melumpuhkan Vivi. Setelah itu ia pun pergi ke tempatnya John dan mengajaknya pergi dari sana. Namun ternyata Vivi kini bangun dari pingsannya dan mengejar mereka. Tembak-menembak pun terjadi namun akhirnya Vivi pun tertembak oleh Sarah dan menghungungi rekannya yang berada di luar atas kegagalannya membunuh John. Dan begitu Sarah dan John hendak keluar dari gedung itu, mereka pun kini dihadang oleh teman-temannya Vivi yang sudah bersiap di luar gedung itu. Sarah pun langsung berbalik dan tancap gas mencari jalan lain. Namun sayang kini Brian, pemimpin kelompok yang mengejar mereka melumpuhkan petugas pengawas di gedung itu dan menutup semua pintu keluar dari sana. Lalu dengan pengeras suara di sana ia pun meminta Sarah untuk menyerahkan John padanya. Sarah dan John yang mencoba mencari jalan keluar pun kini terperangkap dengan kelompok itu dan tidak ada jalan keluar dari sana.
karena John yang ketakutan. Lalu Sarah pun memberikan rompi anti peluru kepadanya dan dengan mengendap-endap bersembunyi dari komplotan pembunuh itu. Sementara itu di pengadilan, ketidakhadiran saksi membuat pengacara saksi pun meminta penangguhan pengadilan yang akhirnya disetujui oleh hakim sampai batas nanti malam. Seandainya saksi tidak muncul maka kasus ini dibatalkan. Brian, yang diberi waktu 1 jam oleh Gary untuk mendapatkan dan membunuh John. Dengan pengawas CCTV di depannya kini ia terus memantau Sarah sambil memberi perintah kepada anak buahnya untuk menangkap mereka. Namun dengan keahliannya, satu persatu anak buah Brian pun dijatuhkan oleh Sarah. Dalam permainan peta umpet itu, Joe juga menceritakan perihal keterlibatannya dalam kasus Gary di mana ia kini satu-satunya saksi yang bisa menjatuhkan Gary. Di mana ia melihat langsung salah satu pembunuhan yang dilakukan Gary di depan matanya. Kemudian dengan menggunakan mobil di sana Sarah pun mulai mengecoh mereka dan melumpuhkan seorang lainnya dengan meledakkan mobil tersebut. Setelah itu mereka kembali berlari ke lantai berikutnya dan bertemu salah seorang dari mereka. Dengan sekuat tenaga Sarah pun melumpuhkannya dengan membuatnya terjatuh dari tangga. Namun ternyata ia mampu berdiri kembali dan mengejar Sarah. Dan mereka pun bertarung kembali. John yang mencoba membantu Sarah pun dihajarnya. Sarah yang tidak menyerah akhirnya dapat mengalahkannya dengan beberapa kali tembakan ke tubuh pria itu dengan menggunakan senjatanya. Setelah itu mereka berlari kembali dan mengunci diri mereka di sebuah ruangan dan dengan sebuah lemari besi untuk menghalangi mereka masuk dan beristirahat sebentar. Di sana John yang curiga Sarah bukan kurir biasa pun menanyakan tentang dirinya. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Sarah adalah mantan seorang tentara yang setelah kegagalan dalam operasinya juga kehilangan saudaranya dalam pertempuran ia mengundurkan diri dan lebih memilih menjalani menjadi seorang kurir. Tak berapa lama, 2 orang dari kelompok itu pun datang dan menembaki pintu dan lemari tersebut. Dengan cepat Sarah dan John pun lalu kabur dengan menggunakan lubang ventilasi yang berada di sana. Mengetahui mereka lolos, Brian pun menjadi sangat marah pada anak buahnya dan menyuruh mereka terus mencarinya. Sarah dan John yang kemudian keluar dari lubang ventilasi dan menuju atap gedung pun tidak menyadari kalau ternyata seorang sniper telah menunggu mereka. John pun tertembak, walaupun menggunakan rompi anti peluru. Namun dengan peluru khusus ini ia pun kini terluka setelah peluru itu menembus tubuhnya. Mengetahui yang lainnya akan datang, Sarah pun dengan cepat membawa John kembali lari ke dalam gedung. Sementara itu di kediaman Gary, mengetahui Brian dan kelompoknya belum berhasil mendapatkan John, ia pun memarahi Brian. Brian yang tertekan akhirnya memberikan penawaran kepada Sarah dengan imbalan $500,000 jika menyerahkan John. Namun sayang Sarah menolaknya dan berbalik mengancam Brian bahwa ia akan menghabisi mereka semua yang membuat Brian tambah marah. Kemudian Sarah yang melihat John terluka cukup parah pun membalut lukanya dengan lakban. Setelah menyembunyikannya di tempat yang tak terlihat dan memberikan sebuah pisau untuk berjaga-jaga ia pun kemudian mulai memburu anak buah Brian yang dimulai dengan mematikan lampu di sana. Seorang anak buah Brian yang mencoba pergi ke tempat sirkuit lampu ditembaknya. Berikutnya dengan menggunakan helmnya yang memiliki mode malam, Sarah pun menghabisi anak buah Brian lainnya dengan cutter dan bergerak seperti hantu. Lalu dengan berpura-pura mati menjadi temannya, seorang anak buah Brian lainnya juga tewas tertembak, dan ketika hendak menembak anak buah yang tersisa, ia kehabisan peluru. Akhirnya Sarah dan pria besar yang tersisa pun bertarung. Sarah pun awalnya kewalahan walaupun pada akhirnya ia bisa membunuhnya dengan menusuk leher pria besar itu dan membuatnya tewas. Tak berapa lama, lampu pun menyala kembali. Sarah yang kurang hati-hati pun tertembak kakinya oleh sniper yang sedang menunggunya. Setelah membalut kakinya yang terluka Sarah lalu kembali ke motornya dan tancap gas. Ternyata sang sniper yang sepertinya juga sangat profesional, kini mengeluarkan drone untuk mencari dan mengikuti Sarah. Dengan drone itu ia mencoba melumpuhkan Sarah dengan mengeluarkan tembakan kepada Sarah dengan remote kontrol jarak jauhnya. Akhirnya setelah berpikir keras dan mengecohnya Sarah pun bisa menghancurkan drone tersebut. Namun tiba-tiba dari belakangnya, sang sniper langsung muncul dan menjerat leher Sarah. Sarah yang kelelahan pun akhirnya pingsan setelah melakukan perlawanan yang sia-sia. Beberapa saat kemudian, Sarah terbangun dengan tangan terikat di sebuah kursi. Setelah itu Brian pun datang menghampirinya.
Sementara Brian berceramah, Sarah pun mencoba melepaskan ikatan tangannya. Namun ia masih belum bisa melepaskannya. Lalu ketika Sarah menolak mengatakan di mana John, Brian yang marah pun mencoba memancing John sendiri dengan hendak menabrak Sarah. Dan akhirnya, karena John khawatir dengan Sarah, ia pun muncul dari belakang mereka. Tepat ketika Brian hendak menembak John, Sarah yang berhasil melepaskan ikatan tangannya pun langsung menusukkan sebuah obeng yang ia bawa sebelumnya ke bahu Brian dan menyuruh John pergi melarikan diri. Sang sniper yang melihat Sarah dan John kabur terpisah pun kini mengejar Sarah, sementara Brian mengejar dan mencari John yang bersembunyi. Sarah yang akhirnya menemukan sebuah pistol kepunyaan anak buah Brian pun kini saling tembak-menembak dengan sang sniper. Sementara itu John yang berhasil menusukkan pisau yang dibawanya ke perut Brian kini terus berlari menghindari Brian yang terus mengejarnya. Sedangkan Sarah, setelah adu tembak yang menghabiskan peluru kedua belah pihak, kini Sarah dan sang sniper pun bertarung dan saling baku hantam. Namun Sarah sepertinya bukan lawannya dan membuatnya kewalahan. Namun dengan kekuatan yang tersisa akhirnya di menit-menit akhir, Sarah pun dapat mengalahkannya setelah mengambil sebuah wiper mobil di depannya dan menusukkannya ke leher pria itu dan membuatnya tewas. Sementara itu Brian yang berhasil menemukan John dan akan menghabisi John juga akhirnya tewas setelah Sarah datang menabrak dan membawanya dengan motornya lalu melemparkannya ke dinding yang membuat kepalanya pecah karena terbentur dan membuatnya tewas. Melihat semua musuhnya tewas dan John sudah kritis, akhirnya Sarah pun membawa John keluar dari sana dan mengantarnya ke rumah sakit. Setelah itu Sarah pun meninggalkan John untuk ditangani dan meninggalkan rumah sakit. Tak berapa lama beberapa agen kepolisian kini datang ke kediaman Gary dan membawanya pergi untuk ditahan. Lalu 3 hari berikutnya, seorang agen polisi khusus yang kini menangani John pun mendatanginya dan setelah berpura-pura menanyainya, ia yang ternyata sudah dibayar Gary pun hendak menghabisi John. Namun John yang kini waspada pun mengetahuinya dan dengan bantuan Sarah kini mereka pun menodong balik agen itu. Tamat. Nah itulah alur film ini. Semoga cerita yang admin bawakan kali ini dapat menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam.